Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutiara Rahma dengan NIM 12020601118 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi, analisis, dan sintesis terkait jurnal media pembelajaran biologi di masa pandemi COVID-19 pada jurnal nasional dan internasional. Adapun video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan TIK pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Marianti MPD. Baik, Ibu dan teman-teman, ini adalah ketiga jurnal yang telah saya analisis dan sintesis, yaitu 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Untuk jurnal pertama yaitu berjudul Analisis Fitur dalam Aplikasi Instagram sebagai Media Pembelajaran Online Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa Sekolah Menengah Atas. Kemudian, jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Media E-Learning Berbasis Twitter pada Materi Biologi, Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. Kemudian, jurnal internasionalnya yaitu berjudul Transformation in Biology Learning During the COVID-19 Pandemic from Offline to Online. Pada presentasi kali ini terdiri dari 4 pembahasan pokok. Pembahasan pertama yaitu mengenai hasil analisis jurnal, kemudian pembahasan kedua mengenai pengelompokan hasil kajian, pembahasan ketiga mengenai sintesis, dan pembahasan yang terakhir yaitu celah penelitian. Langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hasil analisis jurnal. Kita masuk pada hasil analisis jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Fitur dalam Aplikasi Instagram sebagai Media Pembelajaran Online Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa Sekolah Menengah Atas, dengan penulis yaitu Ahmad Feigid, Sandi M. Aziz, dan Wildan Said SR. Hasil penelitian tersebut terdapat pada Alveoli, yaitu Jurnal Pendidikan Biologi Vol 1 nomor 1 Januari sampai Juni 2020. Hasil dari penelitian tersebut adalah Instagram dapat digunakan sebagai media pembelajaran online pada materi biologi. Dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram, proses pembelajaran secara online dapat dilakukan dengan baik, mulai dari berdiskusi, berinteraksi antara guru dengan siswa, hingga pengumpulan tugas. Nah, mengapa bisa demikian? Karena berdasarkan pada hasil kuesioner yang disediakan oleh peneliti, terdapat bahwa indeks yang diperoleh adalah sebesar 80% atau sangat setuju bahwa Instagram dapat digunakan sebagai media pembelajaran online. Kemudian, sebesar 68% atau setuju sering menggunakan Instagram sebagai media pembelajaran online. Sebesar 60% atau setuju pernah menggunakan Instagram sebagai forum diskusi. Lalu sebesar 54% atau pernah dalam menggunakan Instagram sebagai interaksi dengan guru dalam pembelajaran online. Nah, sebesar 58% atau pernah menggunakan fitur streaming di Instagram dalam pembelajaran online, dan sebesar 58% atau pernah menggunakan fitur post feed di Instagram untuk mengumpulkan tugas dalam pembelajaran online. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengembangan Media E-Learning Berbasis Twitter pada Materi Biologi, Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan, dengan penulis yaitu Mariamah dan Evi Rofiati. Terdapat pada Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia Vol 9 nomor 1 halaman 53 sampai 60 Februari 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah respon remaja SMA terhadap materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dalam media Twitter mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi. Hasil post-test lebih baik daripada pre-test.
menunjukkan proses pembelajaran materi biologi pada media Twitter lebih meningkatkan pemahaman dan daya tarik siswa dalam proses pembelajaran. Twitter merupakan salah satu aplikasi dari perangkat mobile yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Belajar dengan aplikasi yang kekinian seperti ini rasanya sangat membuat siswa menjadi tertarik dan lebih mencari materi lagi dengan mudah sehingga dapat memahami materi tersebut dengan baik. Pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Twitter mendapat respon yang sangat baik oleh peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada hasil analisis jurnal yang ketiga dengan judul Transformation in Biology Learning During the COVID-19 Pandemic from Offline to Online dengan penulis yaitu Kim Tan Limiansi, Anggi Tias Pratama, dan Rizka Devi Anazifa. Nah, hasil penelitian tersebut terdapat pada Science Education, yaitu Jurnal Pendidikan Sains Vol 9 nomor 2 halaman 189-202 tahun 2020. Hasil penelitian pada jurnal yang ketiga adalah guru biologi di SMA atau MA di daerah istimewa Yogyakarta dengan jumlah survei sebanyak 25 guru melakukan pembelajaran online saat pandemi. Kegiatan virtual sinkronus, self-direct asynchronous learning, dan kolaboratif asynchronous learning dapat dilakukan pada media online. Platform yang paling sering digunakan jatuh kepada WhatsApp. Guru dapat menyampaikan bahan ajar dan melakukan obrolan secara intens dengan siswa melalui media WhatsApp. Walaupun platform ini tidak dirancang untuk pembelajaran online, namun penggunaannya yang mudah dapat mencapai proses pembelajaran biologi secara online. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengelompokan hasil kajian. Saya membagi menjadi 4 kelompok kajian. Yang pertama yaitu berhubungan dengan media pembelajaran. Nah, di situ terdapat Hamalik pada tahun 1989, Arsyad pada tahun 1997, Asikin dan Daningsih pada tahun 2018, dan Holik pada tahun 2017. Pada kelompok yang pertama ini yaitu berhubungan dengan media pembelajaran, yaitu jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pada kelompok yang kedua yaitu keterkaitan antara media sosial dengan e-learning. Nah, di situ terdapat Widanarko dalam Nasution pada tahun 2011, Zhang pada tahun 2013, Bex Betty pada tahun 2014, Rizky pada tahun 2015, Nguyen pada tahun 2015, Sanjaya pada tahun 2020, Bakia Ekhon 2012, Pervin pada tahun 2016, Faus dan Kusuma pada tahun 2020, Rusman pada tahun 2013, dan Mason pada tahun 2006. Nah, kelompok yang kedua ini terdapat pada ketiga jurnal juga, yaitu jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Di kelompok yang ketiga yaitu berhubungan dengan respon siswa terhadap media sosial sebagai media e-learning, yaitu terdiri atas Prasetyo pada tahun 2015, Sari pada tahun 2020, Hastini pada tahun 2020, Perangin dan Eka Walti pada tahun 2020, Pawicara dan Konili pada tahun 2020, Raharjo pada tahun 2020, dan Mustaqim pada tahun 2020. Kelompok yang ketiga ini terdapat pada jurnal kedua dan ketiga. Kemudian kelompok yang keempat yaitu hubungan media pembelajaran dengan yang lainnya. Di situ terdiri atas Bulo pada tahun 2012, Hasan pada tahun 2017, Spencer pada tahun 2012, dan Claudia dan Nur pada tahun 2019. Nah, hubungan media pembelajaran dengan yang lainnya ini terdapat pada jurnal ke-1 dan 2. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu sintesis. Sintesis terhadap ketiga jurnal tersebut adalah efektivitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Adanya wabah virus COVID-19 menjadikan proses pembelajaran berubah menjadi pembelajaran online atau e-learning. Dengan memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran, tenaga pendidik harus bisa berinovasi demi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran online selama pandemi, agar menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Tenaga pendidik harus bisa berinovasi demi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran online selama pandemi, agar menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran, yaitu seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Berbagai penelitian tentang media sosial sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran biologi menunjukkan hasil bahwa media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pemahaman, perhatian siswa, kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar, mengatasi kebosanan, berfungsi sebagai suplemen, serta mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi pelajaran. Guru dan siswa dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi media sosial tersebut untuk menunjang segala kegiatan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran online yang telah banyak digunakan di banyak negara ini dalam pelaksanaannya cukup efektif, khususnya pada kelas biologi. Dari pernyataan tersebut, maka media sosial dapat digunakan sebagai media pembelajaran online pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, mengenai celah penelitian. Celah penelitian dari ketiga jurnal ini adalah penelitian tidak sampai kepada kekurangan dari penggunaan masing-masing media sosial tersebut sebagai media pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi, yang telah dirasakan oleh siswa atau berdasarkan pemaparan siswa dalam penghambat proses belajar. Cukup sekian presentasi, analisis, dan sintesis jurnal media pembelajaran biologi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.